damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 dalam bahasa Batak. Ainu mengatarida asini rohani di mata si bahin haluau misaluhut jom. Ainu mengatarida asini rohani di mata si bahin haluau misaluhut jom. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada Titus, terutama dalam hal penekanan nasihat agar menjadi orang yang bersyukur di dalam hidupnya. Dan tidak hanya kepada Titus saja, tetapi juga bagi kita sebagai orang percaya untuk mensyukuri hadiah yang terbesar yang kita terima dari Allah. Hadiah terbesar tersebut adalah keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Kasih Kristus kepada umat manusia diwujud nyatakan dalam pengorbanan Yesus, sehingga kita beroleh keselamatan. Keselamatan yang kita terima bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih Kristus kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang harus kita lakukan sebagai bentuk respon kita atas hadiah yang sangat besar tersebut? Kata yang harus kita lakukan adalah hidup dalam kehidupan yang senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur, menyampaikan syukur melalui nyanyian dan doa kita kepadanya. Kita akan dimampukan untuk mengucap syukur hanya karena pertolongan Tuhan saja. Karena kalau berhubungan dengan kekuatan pribadi lepas pribadi, kita akan tidak dapat melakukannya. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan tindakan atau ucapan syukur tersebut. Di samping mengucap syukur, ada juga hal-hal yang harus kita lakukan, sebagaimana juga yang diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Orang yang telah beroleh keselamatan dari Kristus harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya hidup bijaksana, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Secara manusiawi, mungkin banyak hal yang bisa mempengaruhi kita untuk menikmati hal-hal duniawi. Tetapi sebagai orang percaya yang telah beroleh hadiah yang luar biasa dari Tuhan, kita
harus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Sehingga dengan demikian hidup kita akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus di dalam hidupnya. Di samping meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, kita harus bersikap adil dan hidup bijaksana. Bersikap adil sebagai perwujudan dari hidup yang tidak kompromistis. Kita tidak akan melakukan tindakan kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga kita harus menyatakan dan dimampukan untuk menyatakan iya untuk iya, tidak untuk tidak. Di samping itu tadi juga dikatakan hidup bijaksana. Bijaksana di dalam mengambil tindakan sehingga setiap langkah kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita sampai untuk melakukan hal tersebut di atas sebagai pembuktian orang-orang yang bersyukur atas berkat yang luar biasa yang telah kita terima, yaitu keselamatan dari Tuhan. Kata kunci yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka kita senantiasa dimampukan, dikuatkan oleh pertolongan Roh Kudus menjalani hidup seturut dengan kehendaknya. Karena itu melalui renungan harian pada pagi hari ini, kita telah diingatkan menjadi pemenang karena telah beroleh apa yang disebut dengan keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu ucapkan syukurmu kepada Tuhan senantiasa dalam hidupmu melalui nyanyian syukur dan juga doa permohonanmu. Sehingga dengan demikian kita akan mewujud menyatakan hidup yang berbeda dengan dunia, sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Tidak sama dengan dunia, berbeda dengan dunia. Atau dengan kata lain, kita harus tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, mohon kekuatan daripada Dia. Karena dengan demikian maka kita akan mewujud nyatakan hidup yang senantiasa menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan saja.